Ya gue sendiri sampai bertengkar sama bokap gue. Iya benar. Karena kan gue sebenarnya datang ke Jakarta tuh buat kuliah. Gue di kampus itu teman-teman gue ngecengin. Iya pasti Bung. Yo what's up everyone, how's it going? It's me your boy BJN here. Kita balik ke Beatbox Lecture episode 4 episode 4 kita ya. Nah kali ini gue punya guest star ya. Guest guest gue ini hari ini, guest star gue hari ini itu yang bikin gue tahu lo tahu gue, yang bikin, yang menyelamatkan hidup gue, bisa dibilang menyelamatkan hidup gue gitu. Karena kalau tanpa orang ini gue bukanlah siapa-siapa gitu. Oke, udah pasti lo pasti nunggu kan siapa gestarnya kan. Langsung straight to the point. We got Lord of himself, the Godfather from Indo Beatbox, Billy BDBX. Woohoo. Yo 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 yo. Sekarang lo lagi nonton. Lo nama channelnya apa BG? Bagian bang, bagian. Oh BG on. Ini Beatbox Lecture ya. Yoi, Bersama gue Billy Beatbox atau AK-nya BDBX. Atau yoi. ya sebenarnya sih gue udah nggak pakai lagi karena katanya kan personal branding ya. Jadi gue Personal pakai branding. nama aslinya. Tapi ya gue Billy. Benar, Thank you. benar. Yoi. Kita langsung aja ya Yoi. berbicara panjang dengan Bung Bill nih. Bung, kita BG itu tahu Bung Bill udah lama sih dari WordCamp ya, 2012. Tapi 2012. cerita di balik sebelum Bung Bill ke WordCamp 2012 tuh kilas balik awal. Tahun berapa sih Bung Bill awal nge-beatbox tuh? Gue pertama beatbox itu ngelakuin beatbox ya. Iya. Itu tahun 2005. Itu gara-gara nonton acara TV namanya itu Barrio 19 kalau nggak salah tuh. Wah, nggak tahu Bung. BG masih SD Oh, 2005, baru sekolah BG. itu dulu di MTV acaranya, Oh, acara MTV. Barrio 19 di MTV. Nah Oke. kebetulan ada si Fate SFX tuh waktu Mhm. itu. Jadi UK. kan dia benar. Dia kan tuh kayak acara urban gitu, urban art kan. Heeh. Jadi ada freestyle BMX, terus graffiti, terus dance, dan ya pokoknya seni-seni atau olahraga urban yang lagi berkembang waktu zaman itu. Nah salah satunya tuh beatbox tuh, muncullah Fate SFX. Gue pertama nonton, wih ini kok keren banget ya. Tapi kemudian cuma nyoba-nyoba bentar, lebih membuat gue belajar beatbox lagi tuh gara-gara gue nonton Indonesian Idol ya. Oke. Tahun 2005, 2005 apa 2006 itu ada Black Lewis kalau tidak salah. Black Di Louis. Black Lewis penyanyi sebenarnya, dia Hmm. bukan penyanyi tapi bisa beatbox, dia dari New York, Amerika. Oke. Nah, di situ dia kan nge-beatbox kan waktu jurinya minta dia buat perform, dia lihat portfolionya kan, oh ini orang bisa beatbox ya. Mungkin jurinya juga nggak tahu beatbox itu apa. Iya bener. Jadi mereka suruh dia beatbox dulu sebelum nyanyi kan. Jadi Iya. waktu beatbox, dari situ tuh baru gue penasaran tuh akhirnya. Kemudian gue nyari-nyari di internet, oh kayak gini beatbox ya. Oh, itu dulu Nah, zaman itu, Bung, udah ada beatbox di internet, Bung. zaman itu udah ada, tapi tidak di YouTube ya. Karena Friendster. waktu itu masih bukan Friendster juga, di website. Oh, Jadi website. nyari di Google, Mhm. itu ada websitenya humanbeatbox.com, itu udah ada waktu itu. Legend. Oke. Jadi di humanbeatbox.com itu dia naruh file MP3 yang bisa di-download. Filenya itu isinya itu performance grup beatbox atau recording studio. Jadi ada yang suaranya suara waktu ada crowdnya sama recording studio. Jadi benar-benar bersih. Ya udah gue download aja tuh. Waktu zaman itu MP3-nya pakai handphone zaman Nokia tuh. Yoi. Jadi ya cuman bisa dengar tapi gue belum belum Terbayang-bayang, punya Bung ya. file audio. Ah, itu Oke. setiap kali gue pergi ke kampus waktu gue di Jakarta, setiap kali gue ke kampus dengarnya itu, pergi bawa sepeda dengar beatbox, terus pulang
dengar beatbox sampai akhirnya mencoba-coba tapi nggak pernah tahu ada video tutorial Oke. sampai kemudian bisa beatbox gara-gara dengar MP3. Terus kemudian 2007 kalau tidak salah itu 2006-2007 gue carilah di YouTube, ternyata sudah ada video beatbox. Oke. Ada yang bentuk tutorial, ada juga yang bentuknya itu video performance kayak video yang di YouTube yang pertama kali gue nonton itu videonya Joel Turner. Oke, The World Champ pertama ya 2005. Ya, champion pertama itu, juara dunia pertama itu kan. Yang Itu gue finalnya nonton buka baju, Battle Beatbox buka baju. ya buka baju, mau kurang dikit lagi berantem sama Iya, Roxanne. baku pukul habis itu. Jadi udah tuh 2006 ke 2007 gue gara-gara nonton si Joel Turner ini akhirnya dapat banyak video kan dari situ. Oke, related. Oh ternyata kayak begini dengan streaming YouTube yang seadanya gitu. Waktu itu kita bayarnya lumayan mahal tapi buffernya minta ampun lamanya Iya, gitu. bener. Internet zaman Terus itu sulit. susah banget. Terus mesti ke warnet lagi, nggak Iya, bisa dari warnet. handphone. Bener. Mesti ke warnet. Jadi udah tuh gue belajar di warnet, beatbox belajar di warnet. Terus kemudian tahun 2007 gue diminta sama teman gue yang kebetulan dapat job di TV. Waktu itu disuruh perform di acara Gong Show. Oh, Gong Show. Iya, tahu tuh. Nah, itu Gong Seharusnya Show itu 2000 berapa, Bung? 78 something. itu 2007. Oke. Itu berarti 2007 job pertama Bung Bill Agustus nge-beatbox. September. Itu job pertama gua, terus pertama kali gua pakai mikrofon karena selama ini kan gua cuma beatbox di depan komputer. Iya. Warnet itu ya biasa. Iya. Sampai akhirnya gue pakai mikrofon di situ. Terus ada crowdnya, ada jurinya juga. Wah. Terus ya di TV udah pertama kali tuh. Akhirnya juara. Teman gue waktu itu nggak bisa datang. Terus gue pergi sendiri ikut syuting dan terus kemudian dapat juara 1. Terus ya udah dari situ gara-gara gue keluar di Gong Show. Akhirnya Tito Fade to Black itu hubungin gue lewat Friendster. Facebook belum ada Bung ya? Facebook belum ada, masih pakai Friendster waktu itu. Jadi dari Friendster lah gue kenalan sama Tito. Sampai 1 tahun kemudian baru kita bertemu di acara itu Festival Film Eropa. Di situ ada pemutaran salah satu film bertemakan beatboxer. Kebetulan waktu itu grupnya Mando. Jerman. For example kalau nggak salah ya Jerman. Iya. Mando sama siapa Bang? Yang For example. Yang botak putih, kecil. Iya. Aduh, siapa sih namanya? Gue lupa namanya sih. Udah lama banget soalnya. For example itu dulu grup Bung berlima gitu, 6. Iya, itu grup. Terus ada salah satu yang meninggal gara-gara ditembak kalau nggak salah. Oke. Mereka lagi di mana? Jadi untuk mengenang temannya ini mereka bikin film dokumenter lah beatbox gitu. Itu dokumenter. Judulnya apa ya? Gue lupa ya. Ada sih di dalam itu kasetnya. Pokoknya filmnya For Example itu. Nah dari situlah gue ketemu sama Tito, gue ketemu sama Indra Aziz, gue ketemu sama Jevin Julian, gue ketemu sama Yori Melano, terus ada Arya, ada Santo, ada banyak lah pokoknya di situ ketemu. Arya Surabaya Bung? Bukan, Arya orang Jakarta. Oke. Jadi itulah titik kumpul pertama kali ya Bung ya? Ya, itu pertama kali kita kumpul beatboxer dan sekaligus langsung peresmiannya Indo Beatbox di tanggal 30 Oktober 2008. Di Gute House, Jakarta. Gute House yang Gute House itu tempat les bahasa Jerman kan? Iya, kayak apa namanya? Ya kantornya inilah orang Jerman lah. Iya, benar. Wah, 30 Oktober di Gute Institute. Oke. Ya, Gute Institute. Berarti ini Bung Bill tahu Tito nge-kontak Bung Bill ya.
Nah, itu dari Friendster, terus meet Your up, Friendster. meet up lah di acara pemutaran dokumenter film Beatbox yang dibikin for Example. Itu kenapa bisa jadi ada Bang Yori, Bang Jevin? Oh iya, jadi kan pertama kali Tito DM gue di Friendster itu 1 tahun sebelumnya. Oke. Jadi berjalan 1 tahun itu akhirnya kita bikin fanpage ya kalau tidak salah ya. Fanpage di Friendster namanya itu Jakarta Beatboxing Community. Oke. Nah, karena gue sama Tito memang gue merantau dan Tito juga merantau dari Bogor ke Jakarta, Jakarta. tapi anggap aja kita orang Jakarta kan. Bener. Jadi kita bikin komunitas itu. Tapi ternyata karena Tito itu masanya respektor banyak dari luar Jakarta. Jakarta, akhirnya kita rubah nama jadi Indonesian Beatboxing Community. Ini kenapa sih? Oke. Ada lalat di sini, gue kayak Ganggu aja. abis apa? Bekasi ini rumah makan Padang soalnya. Iya gitu Bung, bener. Masa ya Bung berjualan RM Padang? Nggak ada jalurnya Bung. Oke, berarti Ya udah berubah nama jadi Indo Indonesian Beatbox. Beatboxing Community atau Oh, disingkat Indo Indo Beatbox. Beatbox. Nah, sepanjang 1 tahun itu sepanjang 1 tahun itu masuklah Indra Aziz karena dia bikin video tutorial tentang beatbox di YouTube. Nah iya bener tuh itu Om Indra Aziz itu sarang tutorial BG zaman dulu ketika BG belum ngerti bahasa Inggris. Nonton dia terus. Terus masuk di grup fanpage-nya Indo Beatbox, terus kemudian dia temenan sama Jevin sebenarnya. Karena komunitas jazz kalau tidak salah waktu itu. Ngajak Jevin buat masuk. Nah, Jevin sama Yori kan sepupuan. Oh, Jevin sama Yori itu sepupuan, Bung. Jadi mereka berdua juga langsung masuk. Jadi waktu itu sekitar 10 sampai 20 orang lah itu. Awal-awalnya, Bung ya. Awal-awal. Seru ya, seru juga denger-denger begini nih karena BG dulu awal juga semua orang yang nge-beatbox di bawah tahun 2010 pasti survive kan. Tapi teman-teman BG yang BG aja ngobrol dia beatbox 2011, 2012, yang 2009 ada. Nah, ini yang Bung Bil nih yang BG aja survive itu udah ada Indo Beatbox gitu. Itu BG masih ngerasa susah. Dia gimana dulu Bung Bil yang survive, komunitasnya nggak ada. Jadi ini gue mau kemana nih? Iya. Mau harus ngapain nih? Gitu tuh. Bener. Ya jangankan sebelum kita bikin komunitas ya, kita mungkin secara personal sendiri nyoba-nyoba beatbox kayak gue pribadi tuh, ya gue sendiri sampai bertengkar sama bokap gue. Iya benar. Karena kan gue sebenarnya datang ke Jakarta tuh buat kuliah. Cuman karena gue pernah nonton video beatbox, akhirnya gue coba-coba, ya udah. Orang tua pengen gue kuliah tapi gue nyoba sesuatu yang aneh mungkin waktu itu. Iya. Ya berantem kita. Bener, itu akhirnya, udah sesuatu yang pasti sangat aneh zaman itu. Jadi gue pernah sempat vakum selama 1 tahun. Waktu itu kan 2005 gue pertama nonton, gue coba-coba beatbox. Ya gue berantem sama bokap gue. Terus kemudian 2006 baru gue lanjut lagi itu. Itu pun gue di kampus itu teman-teman gue ngecengin. Iya pasti Bung. Apalagi zaman itu gak ada yang nge-beatbox di negara ini. Betul, gak ada sama sekali. Dan senior itu kan ya otoritasnya paling gede lah kalau di kampus kan. Bener. Ngajak berantem lah itu. Iya bener. Gue sampai diusir-usir gitu, disuruh ke belakang kampus buat belajar beatbox. Iya bener. Oke. Tapi setelah gue ikut gong show itu, gue juara 180 derajat. Yoi, langsung sini. Lu perform di mana? Lu bawa makanan apa gitu? Lu bawa martabak enggak? Lu bawa martabak manis enggak? Pokoknya kayak gitu. Iya bener. Pasti kayak gitu. Berarti emang keras kalau misalnya diukur-ukur sama yang orang yang belajar beatbox atau survive atau struggle setelah adanya Indo Beatbox, yang itu tuh tidak seberat dulu gitu, yang orang-orang belum tahu apa itu. Sekarang kan beatbox orang tahu gitu. Even dia cuma tahu selewat 2 lewat, beatbox ya udah, cuma ya udah aja gitu beatbox. Kalau zaman dulu kan beatbox apa beatbox gitu. Iya. Sama BG juga dulu ribut terus sama papa BG kan kebetulan pemusik. Papa BG seniman kan, pianis dia. Jadi BG tuh dididik keras untuk jadi pianis kayak dia lah.
Cuma BG ngambilnya drum waktu itu. Drum sempet di Mm. Purwacaraka setahun 2 tahun beres. Pas tau beatbox semuanya hilang. Yang BG pelajari itu jadi BG tinggalin kan, belajar beatbox. Ah, Ditunjuk-tunjuk tuh BG, kamu papajarin musik bener ya katanya, gini gini gini, kamu malah milih musik kontemporer yang cuma paling tenar setahun 2 tahun 3 tahun gitu. mm. Itu berapa tahun ya, BG 5 tahun ngebeatbox itu dia kayak, apa abang juara? Terus dia kayak cuma, oh iya, terus dia lanjut lagi main Zuma gitu, nggak peduli gitu kan. Nggak ada bangga-bangganya gitu BG juara beatbox sama segala macem gitu. Sampailah waktu kapan ya dia mulai, oh 2016 gitu, BG udah mulai ngejuri kan di Batam kan. Mau kemana lu? Minggu pagi udah bangun gitu. Mau ngejuri, Pak, kata BG. Di mana? Ada di kampus Politeknik, kata BG. Hah? Lu ngejuri sekarang? Iya, Pak. Emang abang beatbox udah berapa lama? Udah 6 tahun lah kalau sama tahun ini mah. Udah 7 tahun lah sama tahun ini. Wah, jadi sekarang abang masih beatbox ini gini kan? Karena BG nggak pernah beatbox di rumah, nggak pernah bu, karena tahu papa Iya, bakal iya. marah kan, apa segala Ah, macem. Nah dari situ dia mulai kayak BG waktu mau ke JBF, papa BG kasih duit buat pergi. Selama ini BG regis, nggak ada yang peduli. Latihan beatbox pun BG dilarang dulu. iya, 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 iya. Makanya berarti makanya bagi pikir pas Bung Billy cerita dulu pernah ribut sama orang tua, ya pasti ribut sih Bung. Iya. Karena nggak ada pada zaman itu gitu. Oke, Ya, si berarti si Bung Billy ini udah struggle belajar, struggle dari orang tua, kuliah segala macem, sampailah diterima ah, sama society Bung ya. ya, terus struggle struggle merantau juga. Oh Jadi gue iya, kan iya, tinggal dari hidup sendiri kan. Jadi iya bener. ya setelah itu gue 100% makan makan minum tidur bareng ngekos bayar beli kendaraan Vespa gua pertama itu ya dari beatbox juga sampai Oke. segala macam. Ya termasuk Eh, bisa dibilang sampai termasuk sekarang juga ya gue bisa ya, tinggal di rumah ini dengan segala macamnya dari dari beatbox beatbox. ya. Setelah itu ada bantuan dari bini gue juga yang kerja. Oke. Tapi pertama kali Bung BG kaget, ngerasa kan BG selama ini mikir orang kerja gitu kayak jadi dokter, oh dokter, jadi PNS Mm-mm. PNS gitu, jadi direktur direktur kayak biasa aja gitu. Pas Bung Billy ngasih BG surat izin untuk Beatbox Battle Royale 2016 kan. Ya, Surat izin buat nggak masuk sekolah. BG baca nih nama bla bla bla, panjang banget tuh nama Bung Billy. William apa gitu lupa mm. BG. Pekerjaannya ini Bung, beatboxer. Ah, Anjing gagah banget sumpah. Gagah banget pekerjaan beatboxer di bla 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 bla. Anjing ini pekerjaan gitu kan bagi kira pekerjaan seniman gitu. Ini ya, kita langsung pekerjaan beatboxer gitu. Anjing. Terus dengan ini saya menyatakan bahwa nama nama BG pekerjaan siswa koma beatboxer. Udah. Itu kemarin sempat BG print, BG pajang di rumah itu surat izin itu gitu. Saking saking senangnya, ya, saking keren itu surat izin gitu. Anjing bisa BG sempat mikir juga sih ini beatbox. Oh ya udah kita nge-beatbox, battle beres. Enggak sampai kepikiran bakal dijadiin ya, pekerjaan gitu, Bung. Gak kepikiran. ya. Oh, itu moment of truth yang paling keren sih gitu. BG lihat pekerjaannya beatboxer. Anjing gagah banget. Tapi memang apa namanya ya gue sendiri juga nggak percaya apa yang gue bisa jalan sampai sekarang ya bahwa memang justru gue hidup dari beatbox Benar. dan bisa dibilang ya itu apa namanya pendapatan utama gue ya dari beatbox Beatbox, beatbox benar. iya dari beatbox jadi apa waktu gue sama teman-teman itu pergi kemana-mana gitu belajar ngasih tutorial atau pelatihan barengan sama ada acara kita dikasih kesempatan buat ngasih pelatihan beatbox juga kan. Di situ gue Oke. berpikir kalau gue lihat anak-anak sekolah kan banyak tuh berpikir kalau misalnya suatu saat ada gurunya tanya kan kamu mau atau siapalah tanyalah minimal gurunya nanya kalian kerjanya mau jadi apa. Jadi gue pikir nanti mungkin ada salah satu atau salah dua atau ya mudah-mudahan semua gitu bilang gue pengen jadi beatboxer gitu kan. Ya dengan Anjing. cara gue Jevin sama Yori tuh waktu itu pergi Iya. ngasih ini loh beatbox tuh kayak begini, ini Oh, loh beatbox pernah kayak gini pernah di go to banyak. school juga, Bung? Pernah kita itu Uh. pernah punya proyekan sama Kaskus dan provider XL Mm-mm. itu 150-an sekolah sejabodetabek. Anjing. Jadi
Waktu itu cuma dibayar 250.000 tuh satu kali sekolah ya. Satu titik ya, Atau satu ke titik. sekolah satu titik tuh. Mm-mm. Cuman di situ aja gue udah kepikiran kalau oh iya ya ternyata kalau kita datang ke sekolah dan kita ngasih tahu mereka beatbox kayak begini, gue berharap mungkin ada yang berpikir kalau beatbox keren ya, kenapa kenapa gue nggak jadiin pekerjaan Bener atau bener. misalnya oh gue pengen jadi pekerjaan gue nanti misalnya kayak gitu. Iya bener 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 bener. Dan terjadilah gitu sekarang jadi pekerjaan yang bener-bener Iya, dari benar. mobil dari nol sampai sekarang bisa punya rumah, kendaraan pribadi sendiri ya dari hasil buang-buang ludah yang dulu diceng-cengin orang. Iya, betul hasil buang ludah. Bener, zaman BG aja ya yang udah ada beatbox itu di YouTube walaupun belum belum hits di negara ini. Kayak lu ngapain sih nge-beatbox? Itu mereka tahu namanya beatbox, cuma kayak apa sih mengganggu gitu. Betul. Disturbing gitu katanya kan. Nah, BG itu makin dicengin, makin kenceng BG nge-beatbox sampai mereka tuh males. Jadi bukan BG yang Iya, cabut, mereka yang cabut gitu. Walaupun ujungnya tetap sama-sama sendiri. ya pasti kan mereka berpikir kalau apa namanya, mungkin mereka belum pernah dengar, terus nggak tahu, jadi mereka berpikir itu aneh. Iya, Orang berasumsi buruk. kebanyakan dari pengalaman orang beatboxer cerita aja, oh ini teman-teman gue rasa aneh gitu atau orang tua rasa aneh. Bahkan kayak si apa namanya si Yoga Suarji. Ya, yoga. Nah, itu pun karena orang tua yang nggak tahu tentang beatbox atau tentang sesuatu yang lain yang baru, dia mesti cabut-cabutan bilang pergi ke mana gitu untuk belajar kuliah Mm-mm. atau apa. Curi-curi waktu ya. Eh, iya curi waktu, barengan datang sama Iyam buat belajar beatbox. Akhirnya suatu ketika karena kita lihat progresnya bagus, terus kemudian kita milih-milih apa namanya buat grup pergi ke Singapura waktu itu Perform perform di ya. Esplanade. Nonton bagi nonton. Nah itu si Yoga itu dapat penilaian paling bagus buat menemani gua, Jevin sama Yori berempat. Berarti Jadi si kita yoga ini mesti ke kepake lah Bung rumahnya ya. buat ya dia paling paling apa skillnya paling cepat maju dan berkembang ya. Akhirnya kita Mm-mm. mesti minta izin sama orang tuanya. Mm-mm. Orang tuanya juga kaget gitu. Kalian mau kemana? Mau ngapain gitu? Oh ya kita mau beatbox Pak, kita mau beatbox di Singapura, di Esplanade gini-gini. Jadi orang tuanya juga kaget. Oh ternyata anak saya tuh selama ini keluar cabut-cabutan belajar beatbox terus kemudian ada hasilnya dia pergi ke Luar negeri. Singapura buat Yoi. perform di sana. Jadi kita sendiri kaget gitu kan. Nah, ternyata dia juga sembunyiin tapi orang tuanya mengapresiasi kalau Mm-mm. dia ternyata melakukan hal positif bukan yang Bener, negatif bener, 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 bener. gitu. Iya, berarti bener dari beatbox change your life sampai beatbox change change our life gitu, Bung. Hai, Ini gue siapa lagi ini? sama anak gue. Ini Namanya siapa? yang sering nyanyi kan, Bung? Are. Halo, Iya. Siapa Are. namanya? Hmm? Tare. Tare, Tare. Tare. Oh, Tare. Hai. Oh, ini calon juri GBB nih, Bung. Fix ini, calon juri Grand Beatbox Battle nih. Bisa beatbox nggak? Nggak bisa. Masih Yaudah, malu dia, masih mainin lah. malu. Wah, berarti Dia cuma nebeng bentar doang. BG kira yoga itu yang IMMBZ, Bung. Bukan ya? Bukan. Biar beda orang lagi. Yang satu lagi. Oh, oke oke oke. Jadi temannya IMM di Z yang sebenarnya diajak cuma buat ngelihat IM latihan beatbox, tapi ternyata ikut-ikutan dan skillnya lebih tinggi daripada IM. Iya, bener 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 Oh, bener untuk bener. itu. Wah, wah seru sih seru sih. Berarti ya emang orang-orang zaman yang dari dulu nge-beatbox pun ya Bung ya, yang angkatan Bung Bill sampai sekarang pun walaupun nggak kelihatan di radar, dia tetap masih nonton, masih merhatiin. Pasti masih keinget-inget lah Iya, kadang-kadang kan Bung ya. Tetap balik lagi ke ya tempat mereka berasal. beatbox kan nggak mungkin hilang lah, udah kayak nafas kan, pasti Bener, lagi balik lagi gitu loh. bener, 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 bener. Jangan di situ dong. Ngintip-ngintip terus kamu ngintip. Iya. Oke, jadi udah dari perform di Gong Show di Singapura. Langsung kita potong ke 2012 World Champ itu how? Gimana Bung Bill bisa di-invite kan World Champ itu setahu BG kalau nggak invitation itu kan dia kan nggak registrasi kan Bung? Itu nggak registrasi Iya, kan? World Champ nggak registrasi, ya cuma orang-orang terpilih aja dari masing-masing negara gitu. Ya.
Nah itu gimana Jadi ceritanya sebenarnya tuh? kalau apa namanya menurut bukan aturan sih, gue nggak tahu di aturannya kayak gimana. Pada umumnya yang dipilih itu adalah champion-champion dari negara tersebut. Bener. Nah, cuman Champion-championnya karena itu Indonesia itu dalam kurung waktu 3 tahun Bung ya, misalnya World Champ 2009 atau World Champ ya 2012 berarti dia pernah champion dari 2010 atau 11 gitu Bung ya. ya Nah itu Bung Bill gimana tuh? kalau yang gue tahu gitu. Cuman karena Indonesia itu belum punya champion dan gue pikir Bilo itu mengambil gue karena nama gue di sosial media atau di apa namanya ya, di khayalak umum itu Ah, ah. nama gue paling dipandang gitu. Oh di Jadi khalayak diambil umum lah. ya, di khalayak umum Bung Bill paling apa sih, bukan populer, paling sering dilihat lah gitu sama orang ya, yang orang tahu Bung Bill lah gitu. Ya, Oke. mungkin bisa dibilang populer juga di Indonesia ya. Ya benar. Karena mungkin dia juga nggak pernah nanya kalau ada juara atau enggak, dia langsung tiba-tiba ngeluarin nama waktu itu. Terus kemudian dapat invitasi lewat email. Dari Bilo pribadi. Jadi dari Bilo atas nama Beatbox WBBC waktu Oh itu. ya, WBBC benar. BBWC. Beatbox sorry, Battle BBWC. World. Oh ya, Battle World Championship benar. World Championship. Oke, 2000. Jadi udah tuh akhirnya gue mesti segala macam itu selama 1 bulan visa, terus kemudian gue mesti ngumpulin tabungan buat pergi ke sana, tiketnya berapa, terus uang saku gue berapa. Iya, Kebetulan 2012 itu kan gue udah kerja 1 tahun sebelumnya di Hitam Putih, jadi ya gaji bulanan gue mumpuni buat pergi. Plus ada juga bantuan dari nyokap gue sama Berna. Istri Bung Bill. Waktu itu masih pacaran. Oh iya itu masih muda 2012 ya. Masih muda Ya, bini gue 2012 ya masih, karena gue 2014 kan baru married kan. Wah itu berarti pure dana personal Bung ya, nggak ada campur tangan, maksudnya nggak ada, maksudnya Ya. keluarga pribadi gitu ya Bung ya, nggak ada bantuan dari Iya, itu segala macam. benar-benar pribadi dan keluarga aja udah. Dan modal Jadi dana keluarga dan modal niat aja gitu, nekat aja perginya Bung ya. Iya, justru malah tahun 2012 itu gue minta izin buat, waktu itu gue kerja di Hitam Putih itu kan gue minta izinnya 2 minggu. Jadi seminggu pertama itu gue pergi ikut beatbox battle, terus kemudian minggu kedua itu gue pergi jalan-jalan sampai ke Belanda. Sendiri solo traveling. Jadi sendirian. Jadi untungnya semua jelas gitu kan, papa nama, kapan gue mesti pergi, berangkatnya kapan, jam berapa, dan semua itu tepat waktu. Bener. Harganya berapa gitu. Ya hitung-hitung gue ngabisin duit itu, gue siapin duit itu 25 juta yang gue pegang dalam bentuk dolar beberapa, sama dolar itu kalau tidak 25 juta itu udah termasuk beli tiket PP. Wah, lu sama tiket PP Bung? Wah. Waktu itu sekitar 12 jutaan tuh PP. 12 juta PP. Nah, sisanya itu kan ada yang gue mesti tukar dolar sama tukar euro. Ya, benar. Wah. Nah, akhirnya udah tuh. Cuman gue masih bawa pulang berapa euro lah, pokoknya sekitar 100 apa 200 plus berapa dolar juga. Jadi kalau dirupiahin tuh gue masih bawa sekitar 2-3 juta lagi pulang gitu dari 25 juta yang gue siapin. Wah itu Bung, 25 juta kira-kira 2 minggu sama tiket PP. Wah. Berlin, satu kota Göttingen, terus habis itu gue ke apa namanya tuh, Eindhoven, Amsterdam, terus Amsterdam gue balik lagi Eindhoven, baru gue pulang lewat Frankfurt. Ya benar. Ya. Wah,
20. Wah, berarti termasuk itu hemat atau emang murah Bung di sana? Karena BG hampir kuliah di Jerman cuma BG tolak, takut BG terlalu jauh. Takut nggak bisa balik. Eh, Menurut gua sih mungkin karena waktu 2012 itu pertama kali ya, jadi saking excitednya gue sampai lupa makan minum gitu. Oh iya bener sih, bener. Bukan bukan gue bukan gue berusaha ngirit, tapi Heeh. memang karena semangat lupa makan minum, jadi gue ngeluarin duit makan minum sedikit juga. Mm-mm. Cuman fix kayak kita di Berlin itu kita nggak pernah bayar di tiket Wah, kereta dalam kota tuh, apa namanya, tram ya. tram ya. Wah, Ini semua apa namanya, preman semua, orang naiknya bareng-bareng turun kagak pernah pakai tiket. nggak pakai tiket Ya ya, udah gue bener. ikutin aja lah, orang Ramean ini. rumah nggak pakai tiket ngapain gue mesti bayar gitu Iya kan. bener. Tapi memang ada saatnya waktu gue sendirian itu gue memang beli tiket kan, dan memang waktu itu ada razia kan. Oh. Ya udah tuh pas banget tuh gue beli tiket, ada razia, gue nunjukin tiketnya, kalau lulus juga ya, maksudnya ya tepat waktu gitu gue beli tiket, meskipun waktu gue sama teman-teman anak Beatbox Battle tuh naik aja turun aja gitu. Oh. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu, Iya, nggak boleh ilegal. dicontoh lah, Nggak boleh bahaya dicontoh ntar ya. lu di penjara nggak pulang ntar. Nggak lucu kalau masuk penjara di luar negeri kan, ntar yang repot satu negara Indonesia yang repot balikin lu gitu. Kalau kayak gitu. Oh, gue ingat waktu itu gue kenapa makannya dikit karena gue bawa makanan dari Oh, bawa bekal. Jakarta. Bawa bekal, gue bawa mie instan, kayak mie instan yang gelas gitu. Iya, pop mie. Ntar nih kok ini anak gue lagi main-main. Ntar bentar, bapak lagi mau ini dulu. Tuh Om BG lagi ngerekam soalnya. Ayo masuk YouTube lo kamu lo, nanti kamu nonton kaget lo. Om BG lagi ngerekam, kamu jangan berisik. Umur berapa Bung bilang Ya, anak dia Bung Billy? nonton sih. Yang paling kecil berapa umurnya? Ini mau 6 tahun depan 6 tahun ya, kalau yang kecil udah 2 tahun lebih. Aduh, masih pada lucu-lucu. Nakalnya masih nakal lucu, belum ngeselin. Aduh, udah plus ngeselin. Oh, udah Tadi Bung. nonton dari handphone aja, bapak lagi mau di sini. Umur segitu udah ngeselin Bung. Aduh, susah deh, apalagi kalau udah nonton YouTube namanya gaming gitu kan. Iya benar. Kayak yang kemarin gue bilang itu. Iya. Udah, kalau anak yang pegang kita nggak bisa pegang Bung Bil. Iya. Aduh. Oke, berarti Ya, jadi begitu. 2012 Bung Bil 2012 ya World Champ, itu juga pertama kali BG lihat, ada loh orang Indo ke World Champ gitu. Padahal BG itu udah nge-beatbox sekitar 2009 tuh 2012 tuh 9, 10. Udah 4 tahun BG nge-beatbox, cuma nggak pernah BG tahu Bung Bil di YouTube yang bikin tutorial Happy Birthday beatbox, terus throat bass gitu-gitu. Yeah. Terus BG nggak pernah lihat juga Bung Bil nge-battle beatbox gitu, tiba-tiba di World Champ. Dia bisa ke World Champ dong, kata BG. Ini orang gimana nih? Maksudnya champion belum tapi udah ke World Champ segala macem. Terus mikir nih, dia ke Jerman. Wah, kebayang banget sih Bung susahnya, karena Indonesia kita pergi sendiri susah, apalagi kita bawa crowd gitu kan, bawa pendukung. Gak mungkin kita bawa pendukung kan. Ya malah waktu itu kan sebenarnya gue dapat invitation, terus si Sadam mau ikut tuh. Karena dia minta invitation dapat atau gue nggak tahu deh, gue lupa dia dapat atau enggak. Cuman waktu kita sama-sama ngurus visa dia nggak tembus karena waktu itu masih 19 tahun apa 17 tahun ya kalau masih salah kecil ya. Masih kecil masih belasan. Iya. Jadi gue nggak tahu, nanti lu tanya aja sama Sadam kenapa waktu itu dia nggak bisa pergi. Iya bener. Udah akhirnya gue doang yang pergi tuh ngurusin, dan memang visa Schengen-nya Jerman itu menurut gue kan keamanan super ketat, itu membuat gue bisa pergi ke Belanda itu kayaknya. Begitu mereka lihat dari Jerman, masuk dari Jerman kayaknya udah biasa-biasa aja sih. Iya, karena pasti ini dia dari Jerman, udah pasti aman lah gitu. Karena ke Jerman kan ribet. Nah, BG juga kemarin nggak jadi ke Jerman itu karena BG harus belajar dulu di Goethe Institute at least 1 tahun,
terus dapat akreditasi minimal A supaya bisa ke Jerman. Di posisi di mana BG udah males belajar kan, tapi pengen keluar negeri, terus sebelum keluar negeri harus belajar lagi gitu. Pengennya tuh belajar di sana gitu, tapi di sini kita harus belajar, makanya BG nggak bagi ambil. Oh, Karena BG itu punya uncle. dari kampus. Enggak, BG pribadi. BG ada uncle, Oh, ada uncle di Jerman, saudara jauh. Di Frankfurt dia Bung Bil punya perusahaan taksi di Frankfurt. ya. Udah lu ke Jerman aja, lu kuliah di sana, sekolah di sana belajar murah, terus kayak kalau pengen sampingan, pengen kerja sambilan gitu bisa di McD, Starbucks something gitulah bisa, karena banyak juga anak sekolah di situ kayak gitu. Tempat tinggal lo sama gue, tapi lo harus ke Goethe Institute dulu minimal dapat akreditasi A. BG nggak percaya harus dapat A kan, BG samperin Goethe-nya yang di Bandung. Ya. BG samperin, ternyata bener minimal A, dan itu harus setahun paling tidak gitu. Wah nggak deh, takutnya BG udah keburu males Bung, jadi nggak BG ambil. Terus kedua jauh, takut nggak bisa pulang. Oh, jauh pergi ke Gutanya maksudnya? Nggak jauh, kalau misalnya Apa BG Jermannya? ke Jermannya takutnya gitu kan. BG tunggal, kalau ada apa-apa orang tua atau BG sakit kan susah datang jenguk segala macem. Takut BG-nya, nah makanya nggak BG ambil. Tapi pas pikir-pikir lagi, lihat Warcam 2015, ini kalau lihat Warcam 2018, kalau kemarin gue ambil nih, gue udah di Jerman nih, nemenin Ego, nemenin Bang Sadam nih. Kemarin pikir-pikirnya gitu. Tinggal nyebrang doang ya? Tinggal nyebrang doang, makanya. Berarti itu pure Bung ya, pure nggak ada bantuan dana pemerintah apa segala macem lah ya. Ya itu 2 kali berturut-turut sampai 2015 juga demikian tuh. Ya. Cuman 2015 gue cuman pergi ikut eventnya di weekend itu, terus setelah itu hari Senin gue langsung balik. Oh ya, karena kerja Bung ya. Jadi nggak jalan-jalan. Ya. I see. Oke, World Champ itu 2012-15 iya. Nah 2015 itu kan JBF 2 tuh Bung Bil berhalangan karena papa meninggal Bung ya. 2015. Bokap meninggal waktu itu. Berapa 5 hari sebelum acara gitu atau 3 hari gitu? Seminggu sebelum acara. Iya. Bokap gue tuh kan meninggal hari Senin. Acaranya JBF. Iya, kan gue mesti balik ke Papua kan, jadi gue pikir paling kalau sampai sana gue ya bisa seminggu lebih atau bisa 2 minggu gitulah. Iya benar. Jadi gue minta izin sama panitia buat gue nggak bisa hadir JBF. Itu makanya kemarin pas BG ke JBF juga, BG tuh ke JBF itu pertama untuk BG tuh di Batam tuh udah nggak boleh battle kan, terus udahlah kayaknya gue harus keluar Batam nih. BG ke sana cari relasi tujuannya, sama pengen ketemu Bung Bil nih, pengen ini orang bisa gini, terus ketua Indo Beatbox, terus dulu pasti sendiri dong, jadi pengen tahu gitu gimana dulu susahnya kan, ceritanya apa. Bung Bil bisa datang kan, jadi BG kalau ke itu Om Tito juga itu dia beatbox pertama BG denger dari HP ya. BG kan pakai Nokia dulu, denger lagu Rock on the Beat kalau nggak salah judulnya. Ya, Rock on the Beat, benar. Nah, denger itu dulu, terus ini bukan drum gitu. Di posisi BG kan udah ngedrum, ini bukan drum. Terus ini juga bukan kayak MIDI sample gitu, ini apa gitu kan. Pas cari-cari di survei di internet, ternyata ini namanya beatbox. Barulah tahu segala macam, baru sampai BG ketemu lihat video tutorial atas itu Indra Aziz dulu kalau nggak salah, baru Bung Bil, baru Jevin, bawah-bawahnya gitulah orang-orang zaman dulu. Ya kalau lu perhatiin itu lagu gara-gara lagu Rock on the Beat-nya V2 Black itu sempat jadi background buat iklan salah satu produk rock. Di zaman itu iya bener. Kalau lu ngeh gitu. Bener. Nah BG tuh tahu lagu itu tuh ya bener Bul. Bener, dari ada basketnya. Iya. Sponsornya rokok, event basket. Iya bener. Lagu yang backsoundnya dipakai tuh Rock on the Beat itu kalau nggak salah. Iya bener. Itu beatbox pertama kali keluar di TV di Indonesia. Ya suaranya Tito itu di selain lagu Rock on the Beat, ya itu dia di TV itu yang iklan. Jadilah dari situ dia menginfluence, ngasih tahu orang-orang kalau ini tuh gini, itu gitu. Iya. Wah. Tapi dari awal Bung Bil sampai ke World Champ pasti ada kepuasan tersendiri Bung ya. Apa yang pengen Bung Bil achieve itu apa gitu? Apa udah kesampaian gitu? Apa ada yang belum tersampaikan? Apa ada yang belum terlaksanakan gitu?